As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan yaitu pembahasan seputar Amul Huzni atau tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun di mana ketika itu Rasulullah SAW timpa ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan orang-orang yang dicintai oleh beliau, orang-orang yang sangat berjasa dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang wafatnya paman beliau Abu Talib. Abu Talib kita tahu sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh dan diurus oleh Abu Talib. Nabi Muhammad SAW bahkan diistimewakan oleh Abu Talib melebihi anak-anak Abu Talib sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau melamar Khadijah, istri beliau, Rasulullah SAW, maka yang melamarkan adalah pamannya, yaitu Abu Talib. Dan kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa itu terus berlanjut sampai beliau diangkat menjadi Nabi. Yaitu ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Abu Talib yang ketika itu dia tentu saja dengan masih statusnya sebagai pemeluk agama Quraisy pada kebanyakan, yaitu menyembah berhala, itu masih melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW, melindungi Rasulullah SAW sebagai individu, Rasulullah sebagai bagian dari Bani Hashim yang Abu Talib merupakan ketua ataupun pemimpin kabilah tersebut. Dan itu kemudian berlangsung sangat lama sekali. Bahkan orang-orang Quraisy ketika mereka hendak mengganggu, hendak menjegal dakwah Nabi Muhammad SAW, maka Abu Talib sesungguhnya adalah batu karang yang menghalangi itu semua. Ya. Nah, ketika beliau berusia 50 tahun atau 10 tahun, menjelang 10 tahun dari kenabian, Rasulullah SAW diuji oleh Allah SWT dengan meninggal pamannya. Ya. Dan Nabi SAW tahu persis bahwa kematian Abu Talib cepat atau lambat akan datang. Ya, akan datang. Tetapi yang membuat beliau lebih terpukul, yang membuat beliau lebih sedih lagi adalah bahwa Abu Talib harus meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan masih berada di agama nenek moyangnya, agama orang-orang Quraisy pada umumnya ketika itu, yaitu menyembah berhala. Itulah yang menyebabkan Nabi sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berjanji untuk akan mendoakan ampunan bagi Abu Talib. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dilarang. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sosok Abu Talib. Ya, yang bukan hanya berjasa sebelum beliau diangkat menjadi rasul, berarti 32 tahun sebelum diangkat rasul, bahkan 10 tahun ya. Jadi hampir lebih dari 80% kehidupan Rasulullah SAW sampai beliau berusia 50 tahun itu dilindungi oleh Abu Talib. Ya, dan sekarang sudah tidak ada. Ya. Nah, kemudian ini musibah yang cukup berat bagi Rasulullah SAW. Tetapi kehidupan harus terus berjalan, dakwah terus harus berkembang, ya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menyurutkan langkahnya walaupun satu langkah. Ya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa ujian akan datang. Ujian selanjutnya akan menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ujian ini lebih berat dengan meninggalnya Abu Talib. Ya, lebih berat dibandingkan dengan meninggalnya Abu Talib. Apa itu? Yaitu wafatnya istri tercinta beliau, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita katakan bahwa Abu Talib ini adalah benteng karang yang sangat kokoh, yang melindungi Rasulullah SAW sejak beliau kecil maupun ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul. Dari setiap penghalang, pembenci, bahkan orang-orang yang berniat buruk,
maka sesungguhnya Khadijah itu adalah benteng dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah penyejuk pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keresahan, kegelisahan, kebingungan itu menyapa beliau, ya, menghampiri beliau. Dia Khadijah adalah penghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersedih, ketika beliau dalam keadaan gundah gulana. Dan Khadijah adalah penentram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau galau, ketika beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerlukan, ya, dukungan dari orang-orang terdekatnya untuk menghadapi fenomena yang beliau alami sendiri. Ya, termasuk ketika kita sudah menceritakan periode ketika beliau kaget, shock, ya, ketika malaikat Jibril datang kepada beliau untuk mengantarkan wahyu yang pertama kali. Ya, dan beliau ketika itu dalam keadaan bingung, ketakutan luar biasa. Dan di situ ada sosok Khadijah. Sosok yang sangat berjasa bagi Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya, dan sesudah diangkat menjadi nabi. Khadijah bukan hanya sebagai penentram, bukan hanya sebagai benteng, ya, dari kegundah gulanaan Rasulullah SAW, tetapi juga dia menyerahkan segalanya untuk Nabi Muhammad SAW, untuk perjuangan beliau. Karena setelah beliau Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, konsentrasi, ya, pekerjaan utama Nabi Muhammad SAW adalah berdakwah, ya, adalah berdakwah, menyeru sebanyak orang mungkin, sehingga tentu saja, ya, beliau punya keluarga, punya anak, punya istri, tapi Khadijah tidak pernah menuntut. Ya, karena kita tahu posisi Khadijah sendiri, dia adalah seorang agniya, seorang orang yang kaya, ya, seorang pebisnis wanita Quraisy yang terpandang, ya, dan dia tidak ragu sedikit pun untuk menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga Nabi Muhammad SAW tanpa diminta, ya, tanpa diminta. Bahkan Khadijah yang mensupport, ya, kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tentu dalam kegiatan dakwah kan tentu banyak sekali uang ataupun sumber daya yang harus digunakan, dan Khadijah memberikan itu. Lebih daripada itu, Khadijah tidak pernah mengganggu, tidak pernah merengek, bahkan tidak pernah meminta kepada Rasulullah SAW permintaan yang menyibukkan beliau, permintaan yang menyusahkan beliau. Ya, ini adalah gambaran sosok seorang istri salehah yang sejati, gitu ya. Dan ketika dakwah sedang dalam keadaan puncak ketegangan, ya, puncak permusuhan, puncak konfrontasi dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka semakin berani, semakin lancang kepada Nabi Muhammad SAW, Khadijah harus berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalkan Nabi Muhammad SAW wafat lebih dulu dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ketika itu beliau berusia 50 tahun. Dan kita tahu usia 50 tahun kalau di kita disebut dengan usia paruh baya, ya, di mana memang fisik sudah mulai melemah, ya, fisik sudah mulai melemah, pikiran sudah begitu banyak, beban juga sudah begitu berat, gitu ya, yang memerlukan sosok seorang istri, gitu ya. Dan sekarang Nabi Muhammad SAW itu sudah Khadijah istri Rasulullah SAW itu sudah tiada. Dan ini adalah ujian yang luar biasa, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya, paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang sesudah mereka, semisal mereka. Ya, inilah, ya, setelah meninggal pamannya, meninggal juga istrinya. Setelah benteng luarnya, benteng dalamnya juga ikut pergi. Ya, kenapa Khadijah ini begitu berkesan sehingga musibah yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW begitu terasa, ya, begitu memukul beliau ini karena jasa-jasa dari Khadijah yang begitu besar, ya. Dan suatu hari Rasulullah SAW itu mengungkapkan apa perbedaan Khadijah dibandingkan istri-istri yang lainnya, ya. Beliau mengatakan, qad amanat bi id kafara bin nas wa sadaqatni id kadzabanin nas wa rawasatni bimaliha idza haramani nasu wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa.
Ya, dia Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Ya, kita tahu ketika Rasulullah SAW itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, beliau mendakwahkan Islam kepada seluruh masyarakat Quraisy. Yang pertama-tama adalah Bani Hashim, ya, keluarga besar beliau, gitu kan? Tapi apa respon dari Bani Hashim? Sedikit sekali yang beriman. Bahkan pemimpin mereka seperti Abu Lahab mengatakan tabban laka, mendoakan kecelakaan bagi Rasulullah. Ya, tapi Khadijah begitu diajak oleh Rasulullah untuk beriman tanpa ragu. Ya, jadi Khadijah membenarkanku, mengimani kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Wa sadaqatni id kadzabani an-nas. Ya, dan dia membenarkanku ketika orang lain tidak mempercayaiku. Ya, karena kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Hanya saja ketika itu beliau membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala, merintahkan kepada umat untuk meninggalkan kesyirikan dan bertauhid kepada Allah, mereka nggak mau terima. Ya, yang tadinya orang yang sangat terpercaya malah kemudian menuduh beliau berdusta, menertawakan beliau. Dan itu tidak terjadi pada Khadijah yang langsung mempercayai Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan kemudian dikatakan warawasatni bimaliha idharamaniyan nas, karena mereka tidak mau beriman, karena kebanyakan orang itu menolak untuk mengikuti seruan Rasulullah SAW. Ya, maka tentu mereka tidak akan memberikan dananya, tidak akan memberikan bantuan kepada Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Ya, dan Khadijah dengan sukarela, dengan keikhlasan dan menganggap itu adalah sebuah perjuangan, itu membantu Rasulullah SAW dengan hartanya. Ya, dan yang keempat, warazaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Allah mengaruniakan kepadaku, ya, anak-anak keturunan darinya yang tidak aku dapatkan dari wanita-wanita atau dari istri-istri yang lain. Gitu ya. Istri Nabi Muhammad SAW itu banyak, dan itu adalah kekhususan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau hanya mendapatkan anak yang tumbuh sampai dewasa itu hanya dari Khadijah. Ya, Rasulullah SAW punya anak itu 6 dari Khadijah, 4 perempuan, 2 laki-laki. Tapi semua putra Rasulullah SAW wafat sebelum menjadi dewasa. Sementara anak-anak perempuannya itu sampai dewasa, sampai kemudian memeluk Islam. Ya, nah ini putra putri Rasulullah SAW yang tumbuh sampai besar itu hanya dari Khadijah, gitu ya. Ya, jadi itu yang terjadi, ya, berbarengan. Oleh karena itu tidak heran, ya, kalau peristiwa meninggalnya Abu Talib dan juga Khadijah ini disebut dengan Amul Huzni, ya, tahun kesedihan, ya, tahun musibah, ya, karena memang menurut para ulama bahwa jarak kematian antara Abu Talib dengan Khadijah radhiyallahu anha itu hanya selisih beberapa bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan, bahkan ada yang mengatakan itu hanya 40 hari saja. Ya, jadi ini musibah yang sangat berat, gitu ya. Apa hikmah dari terjadinya musibah ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak dulu, ya, sejak beliau kecil, bahkan ketika beliau belum dilahirkan, Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mengurus Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka dhalam fahada. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menemukan engkau dalam keadaan tidak mengetahui, lantas Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan engkau sebagai seorang yatim, fa'awa, lantas kami mengurusmu, ya. Kemudian ketika beliau lahir, ayahnya sudah tidak ada, wafat, ya. Begitu beliau usia 6 tahun, ibunya juga wafat, ya. 8 tahun kakek beliau yang sangat cinta kepada beliau, yang mengurus beliau, wafat juga, ya. Dan Nabi Muhammad SAW belajar dari kehidupan, belajar dari pengalaman di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Nah, setelah mendakwah, ya, itu Rasulullah SAW jelas ada yang
ketika itu mensupport beliau, baik itu karena alasan kekeluargaan ataupun juga alasan keimanan. Ya, keimanan Khadijah dan kekeluargaan itu adalah Abu Thalib. Ya, dan sekarang dilepaskan bantuan itu. Ya, yang akan membuat beliau Rasulullah SAW seperti halnya sebelumnya dan seterusnya, yaitu beliau hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan di dalam berdakwah. Ya, dan tentu saja tadi, ya, maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tahun ini sebagai musibah, mewafatkan Abu Thalib, mewafatkan Khadijah ini adalah agar menaikkan derajat Rasulullah SAW. Ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat derajat beliau, diberikan ujian yang sangat besar, gitu ya. Dan terbukti hadirin rahimakumullah, setelah meninggal dua orang ini, Nabi SAW nggak kempes semangatnya. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak berhenti. Saya retire dulu, ya, saya istirahat dulu. Saya perlu memulihkan mental saya, tidak terjadi begitu, ya. Bahkan beliau semakin kencang di dalam berdakwah, ya. Setelah memang banyak halangan di Mekah, beliau kemudian berinisiatif untuk berdakwah keluar kota. Tepatnya Nabi Muhammad SAW itu berdakwah ke kota Taif. Ya. Jadi setelah beberapa hari setelah meninggal dunianya Khadijah, beliau Rasulullah SAW mengajak, ya, seorang anak angkat beliau yang bernama, ya, Zaid ibnu Harithah, ya, untuk berdakwah keluar kota, ya. Dan beliau tahu bahwa orang-orang Quraisy tidak akan mengizinkan, karena mereka takut Nabi Muhammad SAW melarikan diri, memupuk kekuatan di luar kota, sehingga nanti akan berbahaya buat Quraisy. Ya, maka mereka juga mengawasi betul Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berjalan dengan anak angkatnya, tanpa membawa tas, kalau zaman sekarang mungkin tanpa membawa ransel yang besar, ya, berjalan kaki, mereka tahu bahwa mereka perkirakan, ya, beliau ini akan hanya keliling-keliling di kota Mekah saja, gitu ya. Tapi siapa yang sangka itu adalah bagian perencanaan dari Nabi. Beliau mengajak anak angkatnya Zaid ibn Harithah tanpa membawa perbekalan atau menggunakan atribut bawa-bawaan yang mengindikasikan beliau akan pergi ke kota yang lain atau pergi keluar kota. Itu sengaja sebagai strategi supaya Quraisy tidak menghalangi beliau, gitu ya. Maka berjalanlah beliau menuju suatu kota yang disebut dengan Taif, ya. Kota Taif ini adalah kota yang cukup dekat dengan Mekah, ya. Tapi walaupun dekat, zaman dulu ketika transportasi hanya unta, hanya jalan kaki, itu lebih dari 1 hari, ya. Namanya kota Taif. Kenapa kota Taif ini dijadikan sebagai sasaran? Mudah-mudahan setelah Mekah sepi, ya, setelah Mekah terlalu banyak penentangnya, ya, kenapa beliau mengidekan kota Taif ini? Nah, selain karena kedekatan, ya, lebih dekat dari Madinah, lebih dekat dari Yamamah ataupun Bahrain dan segala macamnya, ya, karena lebih dekat, ya. Yang kedua, orang-orang Taif ini memiliki hubungan yang sangat dekat, gitu ya, dengan Mekah, ya. Yaitu bahwa mereka ini sama-sama penyembah berhala, ya. Bahkan orang Taif lebih fanatik, ya, terhadap penyembahan berhala ketimbang masyarakat Quraisy. Padahal penyembahan berhala itu asalnya dari Mekah, gitu ya. Jadi ada hubungan keagamaan dengan sana. Harapan beliau adalah kalau misalkan Taif mau beriman, Quraisy juga akan memikirkan untuk beriman, gitu ya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, bahwa kota Taif ini dipilih, gitu ya, karena memang mereka memiliki penduduk, sumber daya yang kuat juga, ya. Bahkan dari segi ekonomi, ya, orang-orang Taif jauh lebih baik, ya. Mereka juga punya pasukan-pasukan, ya, pengalaman tempur yang luar biasa, sehingga kalau seandainya mereka ini ada yang masuk Islam, tentu, ya, ini akan sangat berharga, gitu ya. Dan mereka akan bisa membawa Rasulullah SAW ke Quraisy, ya, menyatakan bahwa orang Taif sudah beriman kepada Rasulullah SAW dan diminta orang-orang Quraisy untuk memikirkannya, gitu ya. Nah, berjalanlah mereka berdua, yaitu Rasulullah SAW dan Abdullah dan sahabat Zaid ibnu Harithah menuju kota Taif,
gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai dari penduduk dulu, ya. Beliau mendakwahi rumah demi rumah dan mereka orang-orang Taif itu sangat tertarik, gitu ya. Tapi mereka ini sangat taat kepada pemimpin mereka. Nah, penting untuk kita ketahui, ya, penduduk kota Taif mayoritasnya adalah berasal dari suku Bani Thaqif. Dan Bani Thaqif ini adalah bagian dari suatu suku besar selain Quraisy namanya Hawazin. Dan Hawazin kendati mereka berdekatan dengan Mekah, bersahabat, ya, sebenarnya sejak zaman dahulu ada persaingan. Ya, ada persaingan dengan Quraisy, ya, mereka sama-sama mereka sama-sama ingin terlihat menonjol, ya, dibandingkan dengan suku yang lainnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Hawazin, ya. Dan ini sekaligus adalah tentu saja kalau mereka mau beriman, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, ya. Dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa lebih baik dari Quraisy dengan cara menyambut dakwah Rasulullah SAW, ya. Maka didatangilah rumah mereka satu persatu, gitu ya. Tapi mereka tidak mau beriman, tidak mau mengambil sikap sendiri sampai pimpinan mereka itu kemudian beriman atau menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi dakwah Rasulullah SAW dari rumah ke rumah itu terpending, ya, hasilnya sampai beliau bertemu dengan pemimpin-pemimpin kota Taif atau suku Bani Thaqif. Nah, bagaimana kisahnya? Ya, kisah Rasulullah SAW berdakwah ke sana, apakah berhasil ataukah menemui hambatan? Kita akan ceritakan di pertemuan yang akan datang. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, peristiwa yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, yaitu terjadi dua peristiwa besar, ya, yaitu musibah terjadi pada diri Rasulullah SAW, yaitu meninggalnya paman beliau Abu Talib dan meninggal istrinya beliau yang pertama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang itu, ya, memperbesar ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seyogianya sikap seorang muslim, ya. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on